Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Indrayani, kelas Sistem Informasi B, NIM 2021530054. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar akuntansi. Materi kedua, transaksi bisnis. Slide pertama, transaksi bisnis pertemuan kedua. Next, slide kedua, persamaan akuntansi. Aset sama dengan sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Aset sama dengan kewajiban hak kredit, kewajiban plus ekuitas pemilik. Kewajiban sama dengan hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik, hak pemilik perusahaan. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Selanjutnya ini slide keempat. Tanggal 1 November 2005, Chris Clark resmi mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Ya, ini didirikan oleh Chris Clark di luar negeri. Slide kelima. Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Aset itu sama dengan ekuitas pemilik. Aset masuknya di sini ke kas 25.000 tadi, terus ditambah modal Chris Clark 25.000, investasi oleh Chris Clark. Ya. Terus ini di sini ada halaman ke-6 atau slide ke-6. Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Ya. Aset itu kas ditambah tanah, terus sama dengan ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik di sini tuh model Chris Clark tadi yang $25.000 tadi. Terus ini saldonya 25.000. Terus dikurang 25.000 itu main ditambah 20.000 US. Oh, maaf. Di sini itu main $20.000 ditambah 20.000 sama dengan 25 tadi modal Chris Clark. Saldonya 5.000. 20 ya, jadinya 25.000 ini tadi ya. Terus slide ke-6. Saldo Chris Clark dibuat untuk membeli tanah. Jadi saldo yang semula sebesar $25.000 dikurangi harga tanah $20.000 secara otomatis aset atau kepemilikan Chris Clark bertambah 20.000 dan saldo Chris Clark menjadi $5.000. Sehingga total kepemilikan Chris Clark $25.000 yakni $20.000 berbentuk tanah dan 5.000 berbentuk saldo. Slide ke-7. Jadi kas 5.000 ditambah perlengkapan 1.350 ditambah tanah tadi $20.000. Ini perlengkapan masuknya ini tuh kredit atau hutang. Perlu diperhatikan aset dengan yang ini totalnya harus sama. Slide ke-8. 7.500 ini berarti adalah pendapatan, sehingga kas bertambah yang semula sebesar 5.000 ditambah 7.500 menjadi 12.500. Terus next slide ke-9. Ini berarti adalah pengeluaran gaji 2.125 ditambah sewa 800 ditambah utilitas
450 dan rupa-rupa 275 sama dengan 3650. Jadi kasnya berkurang. Kas semula 12.500 dikurangi 3.650 US dollar. Ya ini. Yakni kas semula 12.500 dikurangi 3.650, yakni menjadi 8.850. Utang usaha masih tetap ini. Utang usahanya ini masih tetap 1.350 yang tadi itu. Dan tanah juga masih tetap 20.000. Jika di total ekuitas pemilik 20.000 berupa tanah ditambah 12.500 saldonya dikurangi 2.125 US dollar untuk membayar karyawan, dikurangi tadi 800 untuk sewa, 450 utilitas, terus di sini dikurangi lagi 275 untuk rupa-rupa sama dengan 28.850. Jadinya itu 28 nih saldonya. Saldo tadi jadinya itu 28.850 US dollar. Ini slide ke-9. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik berkurang oleh penarikan pemilik beban, bertambah oleh investasi pemilik pendapatan. Beban pendapatan itu jadinya nanti laba bersih. Terus di sini harta ini masih di slide 10. Harta pemilik berkurang jika melakukan penarikan pemilik dan membayar beban, dan bertambah jika ada investasi atau pemilik ada pendapatan. Selisih dari pendapatan dan pengeluaran disebut laba bersih. Ini slide ke-11 teman-teman. Slide ke-11 teman-teman, laporan keuangan. Ini laporan keuangan, ada laporan laba rugi, terus ada laporan ekuitas pemilik, terus ada neraca, terus ada laporan arus kas. Nih. Laporan laba rugi itu rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik itu maksudnya rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Terus neraca di sini itu maksudnya itu daftar dari aset yang tadi dimiliki, terus kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Terus laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Nih, seorang manajer atau pemilik akan mendapatkan laporan keuangan dari mana? Dari laporan keuangan itu. Laporan keuangan berasal dari selisih pendapatan dan pengeluaran itu tadi. Ya. Terus slide 12 udah. Slide ke-13 ini. Slide ke-13, contohnya perusahaan Netspin, pendapatan jasa 57.500, beban itu meliputi beban upah. Di sini ada 2.125, terus beban sewa 800,
Terus beban kepemilikan itu beban perlengkapan di sini ada $800, terus utilitas 450, lain-lain 275, ditambah jadinya itu 4.450. Jadi laporan laba rugi 57.500 yang tadi itu pendapatan jasa dikurangi 4.450, jadinya itu 50.000 US dollar di sini. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka berbentuk laporan yang digunakan. Ini ada kata-kata terakhir. Jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadilah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu adalah sebagai membahagiakan orang yang ada